Ayo ngopi, ngobrol pariwisata Sukabumi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sahabat pariwisata dimanapun berada, yang tentu semuanya insya Allah dalam keadaan bahagia. Hari ini saya Ali Iskandar, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, berada di satu tempat yang insya Allah tidak birek kalau dalam bahasa Sundanya, sudah terkenal ke mancanegara. Lokasi di mana menjadi identitas, bahkan kemudian menjadi entitas keberadaan Sukabumi di tempat di mana saja berada. Kita hari ini berada di pinggiran Sungai Citarik. Dan kita berada bersama Pak Tamrin. Pak Tamrin itu manajer di Caldera. Yang kemudian kita ketahui bersama bahwa Caldera adalah operator arung jeram yang kemudian menjadi kegiatan wisata, bahkan wisata yang menantang di alam terbuka, dan tentu itu banyak dicari dan diminati oleh kalangan wisatawan. Di dalam rangka mengenal lebih lanjut, lebih detail tentang Caldera itu sendiri, mari kita dengarkan informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Tamrin. Pak Tamrin, damang. Alhamdulillah, sampurasun Pak Kadis. Sampai luar biasa. Pak Tamrin, bisa diceritakan cikal bakal Caldera ini berdiri, terus kemudian juga fasilitas apa yang diberikan, ya, sekaligus juga kegiatan pokok berupa kegiatan arung jeram itu bisa dilakukan di trip mana saja, sehingga kemudian yang akan berlibur datang ke Sukabumi nanti menjelang tahun baru dan Idul Fitri, termasuk juga di hari-hari di bulan November dan Desember ini, mungkin bisa lebih tertarik untuk datang ke Sukabumi. Betul. Ya, alhamdulillah Pak Kadis bersilaturahmi ke Caldera. Seperti yang Pak Kadis sudah sampaikan tadi, bahwa kami memang bergerak di bidang arung jeram. Namun perkembangannya Pak Kadis, karena permintaan dan wisatawan juga banyak, akhirnya ada penginapan juga. Nah, terus jadi ada, selain kemudian arung jeram, juga ada amenitas berupa penginapan. Jadi kalau yang wisatawan yang jauh datang ke sini bisa menginap sampai 2 hari dan bisa beraktivitas arung jeram. Nah, tapi selain itu juga, selain arung jeram juga Pak Kadis ada juga beberapa paket yang lain. Ada team building outboundnya, ada ATV. Jadi membangun kekompakan. Betul. Ada flying fox yang melintasi. ATV juga ada? Ada. ATV berarti di sekitaran sungai atau di camping ground kita yang sebelah sana. Camping ground juga ada? Betul. Jadi kalau dilihat Pak Kadis bisa berkeliling, kita mungkin kurang lebih hampir 6 hektar kurang, Pak. Lumayan Sahabat, buat jogging. Ini dipastikan ya. Jadi selain kemudian kegiatan rafting atau kemudian arung jeram menelusuri Sungai Citarik, yang tentu saja juga membuat adrenalin kita bertambah, ternyata ada penginapan. Penginapan ada. Terus kemudian ada kegiatan outbound. Ada juga kegiatan camping ground begitu ya. Dan ini tentu saja juga membuat kita menjadi nyaman seharian, bahkan berhari-hari berada di Caldera. Mungkin bisa dilanjut, Pak? Ya. Jadi kalau di kita lengkap, semuanya bisa ada dan bisa beraktivitas di sini, nggak usah jauh-jauh. Nah, tadi seperti Pak Kadis, kalau bawa keluarga atau perusahaan yang mau team building segala macam, kita siap. Nah, secara garis besar Caldera kita ada 3 sebenarnya di Pak Kadis. Untuk pertama adalah kita adventure. Jadi yang sudah disampaikan bahwa arung jeram salah satu unggulan kami dengan adrenalin di sungai. Tapi di darat pun kita ada seperti tadi ada ATV, ada flying fox, ada paintball juga. Nah, ini paintball seru juga nih Pak Kadis. Jadi yang sering ingin perang-perangan tertantang, bisa kegiatan paintball di camping ground kita di sana. Nah, yang terbaru juga kita ada namanya safari jeep atau safari off-road. Ada juga? Ya, kita keliling dari perkebunan sawit ini. Ya, bekerja sama dengan komunitas lokal, jeep dan kendaraan-kendaraan off-road yang lain, memperkenalkan Kecamatan Cikidang ini, view-nya dengan perkebunannya, dengan panoramanya segala macam, termasuk komunitas-komunitas lokal. Jadi berikutnya lagi juga kita ada namanya nature. Nah, kita mengkonsep dengan alam nih Pak Kadis, dari bangunannya, dari tata ruangnya dan segala macam. Nah, kita juga berkaitan dengan lingkungan, ramah lingkungan lah, seperti itu Pak Kadis. Artinya tidak hanya untuk berwisata, tidak hanya untuk bersenang ria, tapi kegiatan formal
untuk rapat-rapat Betul. kedinasan, rapat-rapat perusahaan juga bisa dilaksanakan di sini, Bisa, Pak, bisa sekali. Yang kita memang lebih segar suasana terbuka. Jadi tidak seperti di hotel tertutup, terkungkung, tidak. Kembali Supaya- ke alam itu yang paling Betul. utama ya. Jadi bisa melihat sawah, bisa Hmm. melihat pepohonan dan lain-lainnya. Nah, berikutnya juga kita ada kultur nih, Pak Oh, ada Kadis. budaya juga. Budaya. Jadi sesuai dengan arahan dari pemerintah Hmm. Kabupaten Sukabumi, budaya juga lokal kita Ya, ya, ya. tingkatkan dari mulai ornamen, dari mulai pertunjukan dan segala macam. Jadi kalian ini adalah adventure, nature, dan kultur. Nah, ini mudah-mudahan menjadi barometer wisata di Sukabumi ini, Ya. Pak Kadis. Jadi keunggulannya satu adventure, Ya, bagaimana kemudian berpetualang di alam terbuka, membuat kita menjadi bagian dari alam itu sendiri. Yang kedua juga betul-betul nature, artinya berada bersama alam, hidup bersama alam. Dan yang ketiga tadi disebutkan kultur. dalam bentuk kultur Budaya. atau kemudian budaya. Kalau dalam bahasa Sunda Wiwitan disebutnya dengan tritangtu, budaya, lingkungan, dan yang terakhir adalah agama yang kemudian juga mengikat dan mempersatukan orang Sunda di alam Sundanya Lira. Begitu Betul. ya. Ada Dan- lagi, Pak? Ya, dan keunikan kita kalau Pak Kadis bisa lihat, tidak ada pagar yang membatasi. Oh, Dari- dengan lingkungan sekitar. Betul. Jadi kalau dilihat, kita tidak ada pagar besi. Tidak tertutup. Ya, Masyarakat bisa datang lewat juga bisa melihat. betul. Jadi kita juga dengan masyarakat lokal, sosialisasi dan pengamanan pun kita bekerja sama. Tapi aman, Pak ya. Alhamdulillah, karena Masyarakat mendukungnya. betul, karena karyawan kami pun hampir 90% lebih orang lokal sini gitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi daya tarik untuk pengunjung bahwa kita bersosialisasi dengan Oke. masyarakat. Jadi dari sisi pengamanan segala macam kita dibantu juga. Sahabat pariwisata itu ada dua komponen utama, ada supply, ada demand. Supply itu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Dan faktor yang kedua itu demand. Demand itu berkaitan dengan kecenderungan orang ingin berwisata kemana, dalam bentuk apa. Dan yang kedua dari faktor demand itu adalah masyarakat lokal, baik pasif maupun aktif. Nah, alhamdulillah Caldera sudah memadukan itu. Masyarakat yang menghuni tempat ini kemudian diikut sertakan sebagai bagian penyelenggara wisata, bahkan juga menciptakan iklim yang kondusif. Tadi buktinya tidak ada pagar batas antara masyarakat dengan kegiatan petualangan ataupun lokasi kegiatan wisata hari ini. Dan alhamdulillah aman, Pak ya, karena mereka Alhamdulillah, menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ini. alhamdulillah kita dibantu sekali. Luar biasa. Nah, Baik teman-teman, kita akan coba salah satu pilihan yang tadi disebut adventure, nature, dan kultur. Dan kita akan merasakan bagaimana kita akan mendapatkan kesenangan. Karena wisata itu orientasinya adalah relaksasi, rekreasi, mencari kebahagiaan dari aktivitas yang kita lakukan. Agar sahabat pariwisata bisa semakin penasaran, mari kita ikuti kegiatan arung jelam di Sungai Citarik. Siap, Pak Tamrin? siap, airnya lagi bagus, Pak. Oke, mari kita ikuti bersama-sama.